Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alfa Berdiansyah, SIP MIP yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi mengenai lembaga negara yaitu Mahkamah Agung. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pemerintah Nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Priyanti dengan NIM B1B1224046, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Dengan dosen pengampu Bapak Alfa Berdiansyah, SIP MIP. Topik dari bahasan tentang materi Mahkamah Agung yaitu ada 6. Yang pertama, pengertian Mahkamah Agung. Yang kedua, sejarah Mahkamah Agung. Yang ketiga, dari masa ke masa. Yang keempat, tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Yang kelima, pengisian hakim. Yang keenam, pemberhentian Mahkamah Agung. Baiklah, kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia atau disingkat MARI atau MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang kedua yaitu tentang sejarah Mahkamah Agung. Sejarah Mahkamah Agung dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awalnya sistem peradilan di Indonesia dibentuk oleh Belanda dengan tujuan untuk menjaga kepentingan pemerintah kolonial mereka. Pada tahun 1811, saat Indonesia dikuasai oleh Perancis, sistem peradilan diubah menjadi Cour de Justice yang berkedudukan di Batavia, yang sekarang ada di Jakarta. Setelah Belanda kembali berkuasa di Indonesia, sistem peradilan diperbarui dan berubah menjadi Raad van Justitie atau RJ pada tahun 1848. Selama masa penjajahan, RJ berfungsi sebagai peradilan tertinggi di Indonesia. Namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, RJ diganti namanya menjadi Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MARI pada tanggal 1 Agustus 1945. Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan RJ, yaitu sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan yang mengubah nama Mahkamah Agung menjadi Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat atau MARIS. Setelah Indonesia berganti sistem pemerintahan dari Republik ke Negara Kesatuan pada tahun 1960, nama lembaga ini kembali diubah menjadi Mahkamah Agung Republik Indonesia atau MARI. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya Undang-Undang 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan kabinet presidentil. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan antara tahun 1946 sampai dengan 1950. Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Masa kolonial Belanda atas Indonesia, selain memenuhi roda pemerintahan, juga sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di Indonesia. Baik sejak masa kolonial Belanda, Herman Willem Didens, tahun 1807, kemudian oleh Inggris, Thomas Stark Raffles, pada tahun 1811, dan masa kembalinya pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1816 sampai 1842.
Pada masa kolonial Belanda atau Hongtestop merupakan pengadilan tertinggi yang berkedudukan di Jakarta dengan wilayah hukum meliputi seluruh Hindia Belanda pada waktu itu. Hongtestop beranggotakan seorang ketua, 2 orang anggota, serta pakrol jenderal, 2 orang advokat jenderal, dan seorang panitera yang dibantu oleh seorang panitera muda atau lebih. Jika perlu, gubernur jenderal dapat menambahkan susunan Hongtestop dengan seorang wakil serta seorang atau lebih anggota. Sejak didirikannya Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah melalui beberapa perubahan organisasi dan aturan perundang-undangan pada tahun 2004, Mahkamah Agung Republik Indonesia didirikan kembali dengan sistem yang baru, yang menghilangkan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengawas hakim dan menggantinya dengan Komisi Yudisial. Sejak itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan menegakkan hukum di Indonesia saat ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh para hakim anggota Mahkamah Agung. Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik dan mengangkat Kusumo Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung melalui surat keputusan tentang penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal yang disahkannya Undang-Undang 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan antara tahun 1446 sampai dengan 1950. Mahkamah Agung pindah dari Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Dapat dikatakan sejak diangkatnya Kusuma Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bidang peradilan negara tertinggi adalah sejak disahkannya kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung yang ditetapkan pada tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan dan jalan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Mahkamah Agung telah 2 kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1948 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS. Waktu terus berjalan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sudah harus diganti. Maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah peradilan negara tertinggi. Dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasai atau terakhir bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang meliputi 4 lingkungan peradilan. Yang pertama ada lingkungan peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, yang keempat peradilan tun. Sejak tahun 1970 tersebut, kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan dan menjalankan tugasnya yang sesuai, yang mempunyai 5 fungsi, yaitu yang pertama fungsi peradilan, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi pengaturan, yang keempat memberi nasihat, yang kelima fungsi administrasi.
Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun non-teknis semakin meningkat. Mahkamah Agung harus bisa diatur organisasinya. Administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman atau yang sekarang Kementerian Hukum dan HAM. Waktu terus berjalan, gagasan agar Badan Kehakiman sepenuhnya ditetapkan di bawah perorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman. Pada Mei 1998, di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal, dikenal dengan lahirnya era reformasi. Konsep peradilan satu atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR, yang menentukan keputusan kehakiman bebas, terpisah, dan kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dianjurkan dengan diundang-undangkan nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut memberi batasan waktu 5 tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat 1 yang berbunyi pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 tahun sejak undang-undang diberlakukan. Berawal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, inilah kemudian konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Materi selanjutnya yaitu tentang masa ke masa. Yang pertama yaitu ada masa Orde Lama. Di masa ini atau Orde Lama, kekuasaan kehakiman diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1964. Terdiri dari 6 bab dan 31 pasal. Undang-undang ini sendiri masih bersifat umum dan abstrak, sehingga kehadirannya peraturan penjelas yang lebih konkret, lebih baik dalam bentuk peraturan pemerintah akan segera menyusul kehadirannya. Yang kedua yaitu masa Orde Baru, dengan tumbangnya rezim Orde Lama pada tahun 1965, menyusul peristiwa G30 SPKI, maka dengan sendirinya rezim demokrasi terpimpin dan juga ekonomi terpimpin di bawah pimpinan besar revolusi ikut tumbang, bersamaan dengan hancurnya rezim demokrasi terpimpin tersebut. Maka bangkitlah proses kekuatan Orde Baru yang menghendaki pemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Orde Baru lahir atas perkasa kelas menengah dan kelompok-kelompok pro perubahan baik yang terdapat dalam birokrasi dan militer maupun yang terdapat dalam masyarakat sebagai bentuk reaksi sekaligus kongresi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Lama yang dirasa telah menyimpang dari jiwa dan hakikat Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu masa reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar telah merubah tatanan struktur dan pola ketatanegaraan di Indonesia. 3 poros kekuasaan yang dipertegas setelah perubahan yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi sasaran perubahan yang cukup mendasar. Perubahan itu mencakup struktur kelembagaan dan juga kewenangan pada lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Ketentuan kekuasaan kehakiman yang semula undang-undang atau undang-undang dasar sebelum perubahan yang semula hanya terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 24 yang dibagi dalam 2 ayat dan pasal 25 berkembang menjadi 4 pasal yang dibagi-bagi ke dalam 18 ayat. Pasal 24 terdiri dari 3 ayat, pasal 24A terdiri dari 5 ayat, pasal 24B terdiri dari 4 ayat, dan pasal 24C terdiri dari 6 ayat.
Tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang Tugas dan wewenang Mahkamah Agung yang pertama yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan kasai pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang kedua yaitu memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang ketiga yaitu memeriksa dan memutuskan permohonan peninjau kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang keempat yaitu meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang kelima, memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang di bawahnya pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang keenam yaitu memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah apabila diminta. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang ke-7 memberi pertimbangan hukum atas permohonan gerasi dan rehabilitas pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang ke-8 melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, melakukan pengawasan internal atau tingkah laku hakim pasal 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang kelima yaitu tentang pengisian hakim. Dalam rangka pengisian jabatan panitera pengganti Kamar Pidana dan Perdata pada Kepanitraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepanitraan Mahkamah Agung dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Panitera muda dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung. Dengan ini kami mengundang hakim tingkat pertama dan peradilan umum yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu warga negara Republik Indonesia, yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga berpengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun sebagai hakim, yang keempat memiliki pangkat pendidikan 3D, yang kelima berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum, yang keenam sehat jasmani dan rohani, yang ketujuh maksimal berusia 45 tahun pada saat pendaftaran, yang kedelapan mendapat rekomendasi dari ketua peradilan tingkat pertama dan tingkat banding, yang kesembilan mendapat rekomendasi dari atasan langsung bagi hukum yudisial yang berada di lingkungan Mahkamah Agung, yang ke-10 menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ke-11 mengisi SPT dalam 2 tahun terakhir. Yang ke-12 tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan surat keterangan dari Kepala Badan Pengawasan. Yang terakhir yaitu pemberhentian Mahkamah Agung. Pemberhentian Mahkamah Agung dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri di hadapan Dewan Kehormatan Hakim. Pemberhentian dengan hormat diberhentikan dari jabatannya karena yang pertama permintaan sendiri secara tertulis, yang kedua sakit jasmani atau rohani terus-menerus berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan, yang ketiga mencapai batasan usia pensiun, yang keempat ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas, yang kelima meninggal dunia.
pemberhentian dengan tidak hormat, dengan alasan yang pertama dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana dan kejahatan, yang kedua melakukan perbuatan tercela, yang ketiga terus-menerus melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, yang keempat melanggar sumpah dan janji jabatan, yang kelima melanggar larangan perangkap jabatan hakim atau hakim. Kesimpulan, Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di negara ini. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan yang independen dan terpercaya, seperti tekanan politik, korupsi, dan kekurangan anggaran. Dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga independensi lembaga peradilan tersebut dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Sekian pembahasan materi mengenai lembaga Mahkamah Agung. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.